wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atian Nela Susabila dengan NIM 2201032514058. Perkenalkan, nama saya Afifah Farhanisa dengan NIM 210-103-25300-2000. Perkenalkan, nama saya Antonia Widaya Prasetya dengan NIM 2201-0325-14008. Perkenalkan, nama saya Anindya Zuberitanto dengan NIM 220103251300027. Pada hari ini kami akan mempresentasikan video kami mengenai uji asam dan basa dengan media, kopi, dan juga sabun. Berdasarkan uji yang sudah dilakukan menggunakan kertas indikator, dapat diketahui bahwa sabun adalah basa dengan nilai pH sekitar 7,5-8. Rasa atau karakter basa pada sabun sebenarnya dapat dikenali secara organoleptik melalui sensasi licin atau kesat di kulit. Namun, pada percobaan ini, sifat asam atau basa pada sabun dibuktikan menggunakan indikator universal. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui sifat kebasaan larutan sabun berdasarkan perubahan warna indikator dan nilai pH-nya. Langkah pertama, sabun cair dilarutkan dengan mencampurkannya dengan air di gelas. Setelah itu, larutan sabun yang berada pada gelas dicelupkan kertas indikator universal. Indikator universal dipilih karena mampu menunjukkan rentang pH secara spesifik melalui perubahan warna. Indikator ini memberikan hasil visual yang jelas dan mudah diinterpretasikan dengan skala pH. Hasilnya, warna kertas indikator berubah dan dapat disesuaikan dengan masing-masing skala warna pada wadah indikator. Berdasarkan skala warna indikator universal, warna tersebut menunjukkan nilai pH sekitar 7,5-8. Nilai pH ini berada di atas 7 yang berarti larutan bersifat basa. Karena pH-nya tidak terlalu tinggi, sifat basanya termasuk basa lemah atau sedang, tidak bersifat kaustik seperti basa kuat. Secara teori, menurut Arrhenius tahun 1884, basa adalah zat yang melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Sabun mengandung senyawa basa seperti garam natrium atau kalium dari asam lemak, contohnya natrium stearat, yang dapat meningkatkan konsentrasi ion OH- dalam larutan. Jika dikaitkan dengan teori Bronsted-Lowry, basa didefinisikan sebagai zat penerima proton atau H+. Dalam hal ini, komponen basa dalam sabun akan menerima proton dari air sehingga memperbanyak ion OH- di dalam larutan. Proses inilah yang menyebabkan larutan sabun bersifat basa. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan kertas indikator, dapat diketahui bahwa kopi merupakan asam dengan pH berkisar antara 5-6. Rasa asam pada kopi sebenarnya bisa dirasakan secara organoleptik. Namun, pada percobaan ini dilakukan pembuktian sifat asam atau basa pada kopi dengan menggunakan indikator universal. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui sifat keasaman atau kebasaan larutan kopi berdasarkan perubahan warna indikator dan nilai pH-nya. Larutan kopi dipindahkan ke dalam wadah uji, lalu dimasukkan dengan kertas indikator universal. Indikator universal dipilih karena bisa menunjukkan kisaran pH secara spesifik lewat perubahan warna. Indikator ini memiliki hasil yang akurat untuk pengukuran kasar dan bisa direpresentasikan langsung secara visual, sehingga penggunaannya mudah. Hasil pada percobaan ini menunjukkan adanya perubahan warna pada kertas indikator menjadi orange dan hijau. Berdasarkan skala warna indikator universal, warna tersebut menunjukkan pH sekitar 5-6. Nilai pH ini berada di bawah 7, yang artinya larutan bersifat asam. Namun, karena pH-nya tidak terlalu rendah, sifat asamnya tergolong dalam asam lemah.
Secara teori, menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air. Dalam kasus ini, kopi mengandung beberapa senyawa asam alami seperti asam klorogenat, asam sitrat, asam asetat, dan asam laktat. Senyawa-senyawa tersebut akan melepaskan sebagian ion H+ ke dalam larutan, sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi ion hidrogen dibandingkan ion hidroksida. Jika dikaitkan dengan teori Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai zat yang mendonorkan proton H+ kepada zat lain. Jadi, ketika kopi dilarutkan dalam air, senyawa asam di dalamnya bertindak sebagai donor proton, sedangkan air berperan sebagai penerima proton. Proses inilah yang menyebabkan larutan kopi bersifat asam. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.